Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di akhirat nanti, seseorang akan memasuki salah satu dari dua tempat, yaitu surga atau neraka, tergantung dari amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Lalu bagaimana dengan orang gila? Apakah orang gila akan masuk surga atau masuk neraka? Temukan jawaban selengkapnya hanya di channel ini. Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Orang dengan gangguan jiwa atau orang gila tidak dibebani kewajiban untuk menjalankan ibadah atau hukum syariat. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pena catatan amal diangkat untuk 3 orang, yaitu orang yang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dengan demikian, orang dengan gangguan jiwa, amal perbuatannya tidak akan dihisap pada hari perhitungan kelak. Akan tetapi, jika gilanya terjadi setelah balik, maka hisapnya adalah amal perbuatannya sebelum gila. Dan jika gangguan jiwanya terjadi sejak ia masih kecil, maka saat di akhirat nanti, ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bagi mereka berupa perintah untuk masuk ke dalam api. Apabila mereka mau masuk ke dalam api yang disediakan oleh Allah untuk menguji mereka, maka mereka akan masuk surga. Namun bila enggan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan hadis sahih yang bersumber dari Nabi SAW, bahwa orang-orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya ketika di dunia, seperti orang gila, orang yang tua renta, orang tuli yang menemui dakwah Islam, namun dia tidak dapat mendengar seruan Islam karena tuli yang dialami, kemudian ahlul fatrah, atau orang-orang yang hidup di antara zaman 2 nabi, mereka semua nanti akan mendapatkan perintah di hari kiamat kelak. Apabila mereka menuruti perintah tersebut, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun bila tidak, maka dia berhak mendapat azab di neraka. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 4 jenis orang yang akan mengajukan banding pada hari kiamat nanti, yaitu orang tuli yang tak dapat mendengar sesuatu pun, orang dungu atau gila, orang tua renta lagi pikun, dan orang yang meninggal pada zaman fatrah. Orang yang tuli berkata, "Ya Tuhanku, Islam datang namun aku tak mendengar sesuatu pun tentangnya." Yang gila berkata, "Ya Tuhan, Islam datang, namun anak-anak kecil melempariku dengan kotoran hewan." Orang tua renta lagi pikun berkata, "Ya Tuhan, sungguh Islam telah datang, namun aku tidak mengerti." Orang yang mati di zaman fatrah berkata, "Ya Tuhan, Rasulmu tidak mendatangiku." Lalu diambillah perjanjian dengan mereka untuk diuji. Kemudian akan diutus seorang Rasul kepada mereka yang memerintahkan untuk memasuki api. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat dari azab. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.